Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sekedar berbagi karena ada pertanyaan dari teman saya tentang sesuatu yang saya sendiri tidak tahu bagaimana seharusnya menjawab pertanyaan itu, karena tidak ada ilmunya. Artinya saya tidak pernah belajar tentang sesuatu yang harus saya sampaikan jadi jawaban. Dan inilah yang juga merisaukan diri saya. Ada beberapa hal yang memerlukan jawaban dari orang-orang yang mengerti tentang sesuatu yang dipertanyakan oleh banyak orang. Tetapi ya, saya setelah ditunggu-tunggu kok tidak ada jawaban yang memadai untuk menjadi jawaban yang benar-benar memuaskan dahaga intelektual saya dan banyak orang. Saya bahkan agak sedikit kurang nyaman dengan apa yang dijawabkan oleh orang ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, karena di antara sekian banyak jawaban itu terasa tidak masuk akal. Meskipun saya tidak tahu ilmunya, tapi dengan nalar sederhana saja sulit untuk dipaham. Satu contoh pertanyaan yang seringkali dimunculkan itu adalah, kenapa kita harus khawatir pada sesuatu yang belum kita ketahui bahayanya? Dan semua itu dinyatakan oleh banyak orang sebagai asumsi-asumsi yang belum terbukti secara empiris. Misalnya tentang bahaya makanan, awas jangan makan itu dan ini. Tapi penjelasannya tidak ada yang memuaskan, karena tidak ada penelitian yang secara empiris membuktikan bahwa makanan itu berbahaya, kecuali hanya asumsi-asumsi yang secara teoretik saja itu banyak bisa diragukan. Terus saya pernah diminta untuk tidak makan terong, karena terong itu membuat lemes. Ternyata itu hanya mitos saja tuh. Banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari terong itu. Bahkan saya pernah diberi nasihat jangan banyak makan kangkung, akan ngantuk. Apa hubungannya ngantuk dengan kangkung? Itu juga ternyata setelah saya baca berkali-kali, ya saya nggak menemukan jawaban yang rasional tentang hal itu, karena tidak ada penelitian yang menyatakan seperti itu, dan itu dikatakan oleh banyak orang. Nah, saat ini masih banyak berkembang mitos-mitos tentang sesuatu yang sulit untuk dinalar, tapi begitu saja orang percaya tanpa proses penalaran yang betul-betul memuaskan. Padahal mestinya zaman mitos itu harus kita akhiri. Dulu ketika saya belajar filsafat, orang-orang Yunani itu meninggalkan mitos-mitos itu dan berangkat untuk menalar dengan penalaran rasional, dan bahkan dikembangkan dengan penalaran rasional yang sangat mungkin memuaskan dahaga orang ketika orang itu mempertanyakan sesuatu. Cerita tentang dewa, cerita-cerita tentang sesuatu yang penuh dengan kisah-kisah mistis itu di zaman Yunani kuno kan banyak sekali. Dan saya orang Jawa juga mendapatkan cerita-cerita mistis seperti itu yang bukti empirisnya itu memang belum
kita temukan. Tapi dalam banyak hal saya malah menemukan banyak nasihat orang tua itu yang ternyata mengandung pelajaran yang sangat baik. Padahal itu sekedar mitos. Ya, petuah-petuah orang Jawa itu luar biasa. Saya pernah menulis tentang sesuatu yang di dalam pepatah Jawa dikatakan ojo cedak-cedak kebu gupak. Dulu ketika saya masih kecil diterjemahkan jangan bergaul dengan orang yang tidak baik, sehingga orang yang kita anggap tidak baik kita jauh sejauh-jauhnya, padahal kita hanya berasumsi saja dengan asumsi-asumsi tertentu tentang ketidakbaikan orang. Padahal orang yang kita asumsikan tidak baik itu belum tentu tidak baik, tapi karena kita sudah a priori mengatakan tidak baik, akhirnya kita jauhi. Setelah saya coba merenung, ternyata orang itu harus memilih teman, iya, tetapi pilihan itu harus dilakukan dengan secara cerdas. Artinya kita harus memilah dan memilih, tetapi tidak boleh kita membenci orang ketika orang yang tidak kita pilih itu kita coba untuk kita jauhi, dan kita mencoba untuk bersikap hati-hati terhadap orang yang kita pilih itu, karena berpeluang menghambat diri kita dan bahkan mengaruhi diri kita untuk menjadi tidak baik. Di dalam pergaulan saya memang saya pernah punya sahabat yang pemabuk, karena dia tertular nah teman-temannya suka mabuk. Tapi saya tetap menjaga jarak dalam konteks di mana saya itu bisa bermanfaat bagi dirinya dan dirinya bisa bermanfaat pada saya berteman. Kemudian dia itu punya keterampilan menjadi bengkel sepeda motor, dan dulu ketika saya punya sepeda motor, dia sering menolong saya untuk memperbaiki sepeda motor saya tanpa minta bayaran apapun. Dia seringkali cuma mengatakan pada saya, pengen madang, aku pengen madang, mau pengen makan, ya saja makan soto, kemudian minum teh hangat, selesai. Dan saya tidak pernah memberi peluang pada dia untuk minum minuman keras, meskipun saya punya uang untuk membelikan minuman keras pada dirinya. Dan yang luar biasa, di hadapan saya dia tidak pernah minum minuman keras saya, karena dia tahu bahwa saya tidak melakukannya. Nah, suatu saat dia terus terang pada saya bahwa dia ingin berhenti untuk tidak minum minuman keras, untuk mengakhiri kebiasaan minum minuman keras. Saya tersenyum dan bahkan kemudian menepuk bahu dia. Saya dukung. Cuma dia mengatakan, tapi saya masih punya teman yang sulit untuk saya tinggalkan. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang suka minuman keras itu. Dan saya katakan, Anda harus punya keberanian untuk mengambil jarak dengan mereka. Dan pada saatnya Anda harus berani ambil risiko terhadap keputusan Anda, karena Anda harus memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan hidup Anda. Dan alhamdulillah dia berhasil untuk keluar dari komunitasnya, karena satu saat dia minta kepada teman-temannya itu untuk mengizinkan dirinya pergi ke Jakarta untuk bekerja. Beberapa bulan dia bekerja di Jakarta. Setelah pulang dia kembali ke kampung halaman, sama sekali dia tidak pernah minum minuman keras. Dan ketika dia berjumpa dengan teman-teman yang dulu pernah minum minuman keras, dia cuma memberikan makanan-makanan kecil untuk dimakan oleh mereka. Dan ketika suatu saat ditanya oleh teman-teman dia sedikit agak berbohong. Iya, orang lucu nih. Dalam bahasa Indonesia, bagaimana? Tidak minum lagi. Wah, level saya kena. Itu sedikit robot. Ya kena apa nggak tahu. Level saya kena. Saya nggak berani minum lagi. Wah, iya. Akhirnya dia dilepas oleh teman-temannya untuk minum minuman keras itu. Dan alhamdulillah, setelah itu dia betul-betul taubat dengan taubatan nasuha. Dia rajin masjid dan bahkan menjadi muadzin di masjid di kampung saya.
Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah sekarang ini yang lebih dari itu seringkali saya renungkan begini, banyak hal yang memerlukan jawaban dari orang-orang yang punya kompetensi untuk menjawab persoalan itu, tapi mereka banyak diam. Dan kalaupun berbicara, mereka sulit untuk berbicara dengan terbuka dan jujur. Padahal saya inginkan mereka itu berbicara dengan sangat terbuka dan sangat jujur, seterbuka mungkin dan sejujur-jujurnya, sesuai dengan kemampuan mereka untuk berbicara dengan ilmunya. Tapi karena berisiko, ya mereka lebih baik diam. Itu dakwah mereka. Mereka menganggap lebih baik diam. Dan kadang-kadang juga mengutip hadis itu. Kul khairan aw liyasmut. Itu potongan hadis. Katakan yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Ternyata bukan tidak bisa, tetapi tidak berani karena berisiko. Dan saya juga pernah punya pengalaman yang sama. Pada saat saya harus bicara terus terang terhadap sesuatu yang pada saat itu saya harus berseberangan dengan banyak orang, dan saya tersingkir. Jadi saya punya pengalaman di dalam hidup saya, di mana pada waktu itu ada salah seorang teman saya itu yang terjerumus pada hal-hal yang kurang baik. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh teman saya itu dihukum oleh banyak orang, terutama orang-orang yang memang punya kepribadian sebagai penjilat. Dan teman saya itu jadi seorang pejabat di sebuah instansi. Saya sebagai teman mengingatkan dengan sejujur-jujur saya, dengan kejujuran saya dan terbuka saja. Tetapi ternyata teman saya kurang berkenan dan banyak pengikut mereka, pengikutnya mereka yang mengikuti teman saya itu juga tidak berkenan karena mereka merasa terancam. Dan saya tersingkir dari pergaulan di antara teman-teman saya, dan bahkan kemudian saya mendapatkan hukuman yang menurut saya itu tidak rasional karena saya disingkirkan dari sesuatu yang sebenarnya menjadi hak saya. Dan itu risiko dari sebuah sikap yang harus saya pilih ketika saya harus berpihak pada kebenaran. Kalau Rasulullah mengatakan qulil haqq fa in kana murran, katakan yang benar meskipun pahit, ya ternyata pahit betul. Dan bahkan saya memahami apa yang pernah dinasihatkan oleh guru saya, dan ini ternyata ketika saya lacak berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia mengatakan perumpamaan orang yang proaktif menegakkan aturan-aturan Allah dan orang-orang yang melanggarnya itu seperti kaum yang menumpang sebuah kapal. Yang menumpang sebuah kapal, sebagian mereka naik bagian atas, sebagian lagi naik di bagian bawah. Nah, dikatakan oleh guru saya, para penumpang yang ada di bagian bawah jika ingin mengambil air harus naik ke atas melewati penumpang yang ada di bagian atas. Nah, kemudian dengan pertimbangan efisiensi, mereka berkata, kalau saja kita lubangi kapal ini dari tempat kita, niscaya kita dengan mudah akan mengambil air dan kita tidak akan menyakiti dan merepotkan saudara-saudara kita, para penumpang yang ada di lantai atas. Nah, apa yang menjadi pendapat mereka dengan kata-kata mereka itu? Jika semua orang yang mendengar dan mengetahui rencana ini apatis dan membiarkan untuk mewujudkan ide mereka, niscaya semua penumpang tanpa kecuali akan tenggelam dan binasa. Karena kapal yang dilubangi karena ingin mengambil air itu akan menjadi sesuatu yang akan mengakibatkan orang itu akan tenggelam bersama-sama karena kapalnya bocor. Para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya guru saya itu menegaskan, jika mereka mau menyatukan langkah untuk melarang dan mencegah agar tidak merealisasikan atau mewujudkan rencana untuk menumpangi kapal itu, pasti mereka akan selamat. Niscaya mereka akan selamat dan bisa menyelamatkan para penumpang semuanya. Nah, karena kalau kita itu melihat di masyarakat,
ada rencana-rencana busuk yang bisa memberikan dampak negatif pada masyarakat, maka kita harus diam. Nah, apalagi kalau rencana-rencana itu dibuat oleh orang-orang yang punya kuasa atau punya peluang untuk membuat rencana itu segera terlaksana. Apa kita semua harus diam? Padahal di antara kita ada yang tahu bahwa rencana itu kalau dilaksanakan itu bisa berakibat buruk bagi banyak orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya jadi ingat betul itu apa yang dulu pernah saya sampaikan dalam sebuah pengajian itu, tentang kapal Nabi Nuh. Dan apa yang saya sampaikan itu sebenarnya berasal dari ceramahnya M.H. Ainul Najib tentang bagaimana Nuh itu membuat kapal, dan dengan serta-merta Nuh itu mengajak orang-orang agar menumpang kapal yang dia buat itu agar betul-betul mereka itu tidak tenggelam. Dengan kapal yang kokoh, dengan kapal yang kuat. Nah, sekarang kalau kita coba untuk menganalisis apa yang disampaikan oleh guru saya, itu luar biasa. Saya mencoba menelaah hadis yang terkait dengan itu, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari An-Nu'man bin Bashir di dalam kitab Sahih Bukhari juz 3 halaman 182. Hadisnya hadis nomor 2493. Di dalam hadis itu dinyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, matalul qa'imi ala hududillah warraqi'i fiha kamatali qaumin. Matalul qa'imi ala hududillahi warraqi'i fiha kamatali qaumin istahammu ala safinatin. Perumpamaan orang yang mencegah berbuat maksiat dan melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Fasab ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian dari mereka berada di atas dan sebagian yang lain berada di bagian bawah. Bahkan alladzina fi asfariha idza taqu minal ma'i marru ala man fawqihim. Jika orang yang berada di bawah yang membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Faqalu, mereka itu berada. La'anna haraqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqina fantarakuhum wa ma aradu halaku jami'an fa inna khadu ala aidihim najju wa najju jami'an. Andai saja kami tumpangi kapal pada bagian kami, tentu saja kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami. Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas padahal mereka tidak menghendaki, akan binasalah seluruhnya. Dan jika dikehendaki dari tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah mereka semuanya. Nah, hadis ini adalah hadis yang memberikan warning pada diri kita. Kalau kita cermati hadis ini saya coba untuk bercerita dengan cerita yang pernah diceritakan oleh M.H. Ainul Najib. Kita bisa memahami bahwa di dunia ini seperti menumpang sebuah kapal besar. Tidak seorang pun dari diri kita yang mau dan rela kapal kita itu tenggelam. Nah, sikap apatis dan mendiamkan merajalelanya kezaliman dari berbagai macam bentuk kemungkaran
itu hanya akan mempercepat tenggelamnya kapal yang sedang kita naiki. Jadi kalau kita diamkan adanya fasad, ada kerusakan yang dilakukan oleh mufsid, orang-orang yang merusak, dan kita diamkan terus-menerus, pada saatnya negeri kita yang kita diam itu akan rusak, bumi kita yang kita diam itu akan rusak, dan pada saatnya kita akan tenggelam bersama-sama. Ini kita ibaratkan, andai kata bumi ini dirusak oleh para perusak bumi itu dengan kerusakan yang terus-menerus mereka lakukan, maka yang akan sengsara itu bukan mereka yang merusak saja, tetapi kita semua akan sengsara karena kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan mereka. Jadi pembalakan liar misalnya, penebangan hutan yang tidak terkendali, pencemparan air yang mereka lakukan dengan cara yang terstruktur, kemudian pemanfaatan rezeki Allah yang ada di laut, yang dengan sikap rakus mereka manfaatkan tanpa kendali, dan bahkan pemanfaatan tanah tanpa kendali, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lingkungan yang bisa tercemar sebagai akibat dari pemanfaatan itu akan bisa memberikan efek negatif pada semua orang, dan termasuk pencemaran udara dengan cara yang bermacam-macam. Itu bisa dilakukan oleh seseorang dan dua orang, tetapi banyak orang yang bisa celaka sebagai akibat dari pencemaran yang mereka lakukan. Saya pernah bertetangga dengan orang yang suka mendengarkan siaran radio. Nah, di malam hari mereka sekeluarga itu sering memperdengarkan siaran wayang kulit dengan sangat keras, sehingga banyak mengganggu orang. Siaran radio itu menjadi mengganggu banyak orang. Ya, ini anaknya namanya Kamil, cucu saya Abdurrahman Kamil Amrullah. Nah, inilah yang ketika saya gambarkan, ketika kezaliman itu sudah merajalela dan banyak orang dia padahal punya kemampuan untuk mencegahnya, bukan tidak mungkin kezaliman itu akan menyengsarakan semua orang. Nah, dalam konteks inilah saya melihat kenapa orang-orang itu kok tidak peduli untuk bisa beramal nahi munkar padahal mereka mampu. Kenapa tidak ada yang menolak dengan tegas dan mendesak pemerintah untuk menghentikan gerakan pro kemaksiatan yang seharusnya dibiarkan, akan bisa mengikis antara nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi bagian dari pelaku orang yang pro terhadap kebenaran. Saya pernah bicara tentang bahaya prostitusi, ditertawakan orang. Berbicara tentang bahaya perjudian, ditertawakan orang. Berbicara tentang bahaya bullying di sekolah-sekolah, ditertawakan orang. Karena apa? Kegiatan itu sudah menjadi bagian dari sesuatu yang disukai banyak orang. Bullying di sekolah itu memakan banyak korban. Prostitusi, wah itu sudah memakan banyak korban. Perjudian sudah memakan banyak korban. Tapi ketika saya bicara, banyak yang memuji diri saya, dan ternyata saya menjadi yang tersingkir karena apa? Keluar dari kelompok mayoritas. Saya pernah menjadi guru di sebuah sekolah dan saya menentang keras terhadap bullying yang terjadi di sekolah itu. Saya tersingkir. Dan ternyata bullying yang ada di sekolah itu sudah memakan banyak korban. Akhirnya lama-lama mereka sadar, tapi sudah terlambat. Di sebuah kampung ada prostitusi terselubung, saya pernah berteriak. Saya dibenci banyak orang dan diancam. Akhirnya ketika banyak orang yang terdampak oleh prostitusi itu, baru orang rame-rame berteriak. Sudah terlambat. Termasuk perjudian. Nah, perjudian itu kaitannya juga nanti masuk ke miras, minuman keras. Begitu banyak orang yang terkena dampak dari miras, baru orang teriak. Dan ketika saya mencoba untuk bicara tentang bahaya narkoba, banyak orang yang melecehkan karena saya dianggap tidak kompeten. Ternyata setelah banyak korbannya, mereka berteriak, sudah terlambat. Korban-korban narkoba itu terjadi, ada menjadi korban kan karena ada pemasok, ada penjual, dan penjual itu tidak bisa menjual kalau tidak ada pemasoknya yang bisa membuat mereka menjadi penjual. Dan pemasok itu tidak akan bisa memasok kalau tidak ada distributor utamanya, dan distributor utama itu tidak akan bisa menjadi distributor kalau tidak ada pabriknya.
Ternyata beberapa hari yang lalu ditemukan pabrik. Nah, pabrik itu kemudian dikatakan sebagai produsen yang besar di kota kami. Apalagi sekarang ini bentuk kemaksiatan itu sudah merajalela dan bahkan bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan ternyata tidak ada orang yang mau berteriak karena takut risiko. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang membuat saya semakin prihatin. Kalau orang itu mendengar apa yang dinasihatkan orang dengan kebaikan, dan orang itu mau berbicara untuk bernasihat pada semua orang dengan pengetahuan yang dalam, dengan sejujurnya, insya Allah kita akan selamat. Jangan pernah kita bersikap apatis dan mendiamkan kezaliman. Apakah itu KKN, korupsi, nepotisme, pornografi, pornoaksi, dan berbagai macam kemungkaran lainnya yang hanya akan mempercepat tenggelamnya kapal yang sedang kita naiki. Mari kita coba menelaah dengan baik, dan pada saatnya mari kita mencoba untuk bersama-sama beramar ma'ruf nahi munkar, utamanya bagi teman-teman yang punya kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, baik secara lisan maupun tindakan nyata. Minimal kita semua harus tidak sepakat dengan kemungkaran terjadi, dan kita bersama-sama menegakkan kebenaran dengan risiko apapun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang betul-betul punya kepedulian untuk menegakkan kebenaran itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita semua. Dan mudah-mudahan saya berharap bangsa kita, bangsa Indonesia dan umat manusia itu benar-benar terselamatkan oleh orang-orang yang peduli terhadap hal-hal yang seperti ini. Dia berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, karena dia punya kemampuan untuk mengatakannya, dan orang-orang mau mendengarnya dengan baik, sehingga orang-orang itu mau peduli untuk keluar dari segala macam ketidakbenaran dan kembali menjadi orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Insya Allah dengan kesadaran kita semua, kita akan menjadi hamba Allah yang terpilih, menjadi khairu ummah. Dan mari kita wujudkan khairu ummah itu dengan iman yang kokoh, dengan ilmu yang memadai, dengan amar ma'ruf nahi munkar yang serta-merta insya Allah kita akan menjadikan diri kita semakin kuat dan menjadi contoh konkret bagi banyak orang. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Kali lagi saya harus menegaskan, harus ada orang yang berani berteriak dengan lantang ketika ada kemungkaran. Apalagi bagi orang yang punya kemampuan untuk berteriak dengan ilmunya, dengan kekuasaannya. Jangan pernah kita diam pada kita bisa berbicara. Jangan pernah kita diam pada kita bisa melangkah dengan langkah-langkah konkret. Jangan pernah kita diam pada kita punya tanggung jawab untuk berbicara dan melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk bisa mencegah terjadinya kemungkaran dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan pada saatnya jangan pernah kita takut terhadap risiko, apapun risiko harus tanggung dari perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran dengan cara apapun, dan bersikap bijak untuk berkata benar dan bertindak dengan benar. Itu harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun, termasuk ketika kita harus berbicara dengan para pemimpin yang memang agak sulit untuk kita ajak bicara ke arah yang baik dan benar. Sehingga saya masih ingat betul nasihat Rasulullah yang isinya itu menyatakan bahwa tugas yang berat itu adalah mengatakan sesuatu yang benar kepada pemimpin-pemimpin yang otoriter. Inna min a'dhamil jihad kalimatu haqqin anda sultanin jair. Sebagian jihad yang paling berat untuk kita lakukan itu, kata Rasulullah, adalah mengatakan sesuatu yang benar kepada penguasa yang otoriter. Dan mudah-mudahan kita bisa melangkah untuk melakukannya, dan mudah-mudahan orang-orang yang sedang berpuasa mau mendengar nasihat-nasihat kita yang kita tujukan untuk menciptakan kebaikan pada kita semua. Inilah yang selalu saya harapkan, dan mudah-mudahan menjadi harapan banyak orang. Dan pada saatnya kita harus berbicara ketika kita mampu berbicara, dan jangan diam.
ketika kita memang harus berbicara pada saat yang tepat dimanapun dan kapanpun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.